Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil review artikel yang telah kami lakukan yang berjudul Makna Akuntansi Sosial Sustainabilitas Seka Suka Duka. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Faliza Putri Maharani dengan NIM akhir 354, Kika Amelia dengan NIM akhir 367, dan saya Revalina Nesya Apsari dengan NIM akhir 394. Baik, di sini saya Faliza Putri Marani dengan NIM 354 akan menjelaskan tentang latar belakang dari judul penelitian makna akuntansi sosial dan sustainabilitas Sika Suka Duka. Organisasi nirlaba seperti Sika Suka Duka, akuntansi sosial menjadi alat utama untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada anggota serta pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, implementasi akuntansi sosial dalam organisasi seperti Sika Suka Duka masih minim dieksplorasi, terutama dalam kaitannya dengan konteks budaya lokal yang unik. Penelitian ini mengisi celah dengan menggali makna dan praktik akuntansi sosial dalam komunitas tradisional. Sika Suka Duka merupakan bentuk organisasi sosial lokal yang telah bertahan lama meskipun menghadapi berbagai tantangan. Memahami faktor yang mendukung sustainabilitas organisasi ini penting untuk memberikan wawasan tentang bagaimana organisasi sosial dapat beradaptasi, bertahan, dan terus relevan dalam perubahan sosial. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengeksplorasi dan menjelaskan akuntansi sosial dalam organisasi nirlaba, serta bagaimana akuntansi sosial berfungsi sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban terhadap sumber daya yang digunakan. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan Sika Suka Duka dalam mempertahankan keberlanjutan operasionalnya di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, serta untuk memahami faktor-faktor yang mendukung atau menghambat sustainabilitas tersebut. Yang ketiga, untuk menilai dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas yang dilakukan oleh Sika Suka Duka, serta bagaimana organisasi ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi transendental. Pendekatan ini berfokus pada konsep, peristiwa, atau pengalaman hidup manusia. Nah, ciri dari pendekatan fenomenologi transendental adalah mempelajari bentuk-bentuk pengalaman para informan yang mengalaminya secara langsung dengan menyertakan proses pemahaman terkait hal-hal yang bersifat subjektif di balik hal-hal yang tak terlihat. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi transendental ini bertujuan untuk menghadirkan kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana manusia mengalami sesuatu atau fenomena. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan esensi dari suatu fenomena sebagaimana dialami secara langsung oleh anggota Seka Suka Duka tanpa prasangka atau interpretasi teoritis yang mendahului. Selanjutnya, mengenai teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan informan dari organisasi Seka Suka Duka untuk menggali pengalaman dan makna yang mereka berikan terhadap kegiatan sosial yang dilakukan. Yang kedua, ada observasi partisipatif, di mana peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan sosial yang diadakan oleh Seka Suka Duka, dan ini membantu peneliti untuk memahami konteks dan dinamika sosial yang ada di dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Peneliti mengumpulkan dokumen atau catatan relevan seperti laporan kegiatan, foto, atau materi promosi untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Setelah itu ada teknik analisis data. Yang pertama ada epoch atau bracketing.
Sebelum menganalisis data, peneliti melakukan approach, yaitu mengesampingkan asumsi dan prasangka pribadi untuk memahami makna yang muncul dari pengalaman informan. Yang kedua ada analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari pengalaman informan dan mengelompokkan data berdasarkan tema tersebut. Dan yang terakhir ada deskripsi mendalam, yaitu peneliti menyusun deskripsi mengenai makna yang ditemukan dan pengalaman informan. Dan deskripsi ini mencakup konteks, perasaan, dan refleksi informan terhadap kegiatan sosial yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan makna akuntansi sosial dalam organisasi Seka Sukaduka di Bali berfungsi sebagai sistem pelaporan kinerja sosial dan interaksi dengan masyarakat, melebihi kepentingan finansial. Akuntansi sosial dianggap sebagai kewajiban moral anggota, baik yang tinggal di desa atau biasa disebut pengayah maupun di luar desa dengan sebutan pengampel, dan berperan dalam memberikan dukungan sosial terutama dalam situasi kedukaan. Didasari dengan filosofi Hindu Tatuan Asi, kebersamaan dan partisipasi anggota membangun otoritas komunitas. Meskipun berpotensi mempromosikan transparansi, praktik akuntansi sosial masih perlu perbaikan agar lebih terstandarisasi. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami akuntansi sosial dari perspektif sosial dan moral. Dalam penelitian ini juga membahas isu sustainabilitas dalam akuntansi sosial, terutama pada organisasi Seka Sukaduka di Bali, yang berfokus pada bagaimana akuntansi dapat membantu mengatasi tantangan sustainabilitas sosial. Pada organisasi nirlaba, sustainabilitas berarti kemampuan untuk bertahan dan memenuhi komitmen kepada pemangku kepentingan. Penelitian ini menemukan bahwa konflik dalam organisasi Seka Sukaduka dapat diselesaikan melalui keterbukaan dan kesepakatan yang mendukung keberlanjutan. Pemaknaan sustainabilitas dalam Seka Sukaduka berkaitan dengan rasa hormat kepada leluhur atau yang disebut guru susrusa yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Hindu. Secara keseluruhan, akuntansi sosial dan sustainabilitas harus dipahami dalam konteks sosial dan spiritual dengan prinsip-prinsip tradisional yang mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dalam konteks organisasi nirlaba, akuntansi sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders yang dilandasi oleh konsep triple bottom line dan nilai-nilai spiritual seperti ajaran Hindu Tatuan Asi. Sustainabilitas organisasi SIKA tercermin melalui keterbukaan, kesepakatan bersama, dan sikap saling menghormati yang berakar pada filosofi bakti kepada orang tua. Pendekatan ini memandang akuntansi sosial bukan hanya sekedar mekanisme pelaporan keuangan, melainkan tanggung jawab moral yang mendalam, yang mengintegrasikan spiritualitas, budaya, dan kesadaran sosial dalam upaya menciptakan kebaikan bersama dan menjembatani penyelesaian konflik secara fleksibel dan bermanfaat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan artikelnya. Yang pertama ada perspektif holistik. Artikel ini menggabungkan konsep akuntansi sosial dengan dimensi spiritual dan budaya, kemudian memberikan pendapatan yang komprehensif dan mendalam terhadap tata kelola organisasi nirlaba. Kemudian, integrasi antara aspek keuangan, sosial, dan spiritual menciptakan kerangka pemahaman yang unik. Yang kedua, ada konteks kultural. Penggunaan filosofi Hindu seperti Tattvamasi dan konsep Guru Susrusa menunjukkan bagaimana nilai-nilai spiritual dapat mempengaruhi praktik originasional yang memberikan perspektif kontekstual yang kaya akan makna. Yang ketiga ada konsep sustainabilitas yang mendalam.
Artikel ini tidak hanya membahas tentang sustainabilitas dari segi operasionalnya, tapi juga dari dimensi moral dan spiritual yang melampaui pemahaman konvensional tentang keberlanjutan organisasi. Kemudian untuk kekurangan artikelnya sendiri, yang pertama ada keterbatasan generalisasi, yaitu pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Hindu yang tidak dapat dengan mudah ditransfer atau dipahami dalam konteks budaya atau agama yang berbeda. Kemudian yang kedua ada minimnya pembahasan mekanisme implementasinya. Artikel ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana prinsip-prinsip spiritual dan konsep sustainabilitas dapat dioperasionalkan dalam struktur dan proses organisasi nirlaba. Yang ketiga ada kompleksitas bahasa. Penggunaan bahasa ini termasuk istilah akademis dan filosofi seperti triple bottom line dan tatuan ASI yang dapat mengurangi aksesibilitas artikel bagi pembaca umum. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.